Hai, selamat siang. Balik lagi bersama saya Edwin Gunawan di channel Van Rally Traveling. Saat ini saya bersama salah satu guru hits di Sumba ya. Kakak Rosita. Hai Kak Asti Kula. Ya, kita panggilnya biasa Kak Asti, salah satu guru di SMA 1 Lamboya Kak ya. Tuh. Yep. Beliau mengajar bahasa Inggris di sini. Jadi kita ingin sedikit tanya-tanya kepada Kak Asti mengenai bagaimana keadaan beliau atau mungkin keadaan teman-teman secara umum di Sumba. Ya, jadi karena kita sama sekali belum pernah atau mungkin sedikit sekali mengetahui mungkin profil atau keadaan yang ada di teman-teman di Sumba ini, anak-anak yang ada di Sumba. Jadi saya ingin lebih mengetahui lebih banyak ke arah ya mungkin apabila kita ingin mensupport anak-anak yang ada di Sumba ini, kita ingin menggali lebih dalam lah bagaimana keadaan sebenarnya yang ada di lokasi ini. Oke, selamat siang Kak Asti, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Edwin, welcome to Sumba. The first time, right? Yeah, this is my first time, my first trip here in Sumba. So, bagaimana keadaan saat ini lagi keadaan COVID? Iya, lagi keadaan COVID. Ya, kita juga di Sumba kan sudah red zone juga saat ini. Sebentar hijau, sebentar red seperti saat ini. Tapi dan seperti biasa kita harus mengikuti aturan juga kan. Pemerintah ya no school. Tapi beberapa kemarin aktivitas tetap ada, hanya memang dipercepat pertemuan sama anak-anak. Jadi kalau untuk formal school seperti saat ini kita di SMA Negeri 1 Lamboya, tadi jam 10 anak-anak sudah balik. Setelah habis ujian mereka balik. Jadi waktunya lebih singkat ya Kak? Lebih singkat, iya. Tapi kira-kira keadaan secara umum gimana anak sendiri saat ini? Memang beda ya, kalau misalnya anak sekarang kan dibantu dengan online kayak gitu ya, school, dan itu tidak efektif sama sekali 100%. Karena pertama banyak kendala ya Kak? Iya, kendalanya adalah susah akses internet, no listrik juga. Sebagian besar anak-anak kita di sini kan tinggal di daerah yang memang belum ada listrik, akses internet juga susah signal, dan juga anak-anak belum semua mendapatkan akses yang layak. Akses yang layak juga punya jadi itu masih sulit gitu loh untuk punya phone gitu. Tapi beberapa anak-anak sekitaran sini juga ada. Hanya pasti kendalanya di pulsa juga kan gitu. Nah, tapi anak-anak saat ini sejauh ini memang menjadi tantangan kita teacher ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya salah teacher yang melanggar aturan. Ya masih sembunyi-sembunyi untuk demi kebaikan. Iya, harus untuk, tapi tetap kita jalani protokol kesehatan. Maksudnya tetap kita melakukan hal itu. Terus tapi maksudnya karena membangun anak-anak di desa dengan anak-anak dari kakak misalnya di Jakarta ini kan sulit. Itu masih sangat kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kapasitas anak-anak saat ini tuh tidak match gitu loh Kak. Jadi benar-benar ya untuk membangun mental karakter anak-anak ini kan butuh waktu gitu, dan butuh cepat dan tanggap. Masalahnya di masa transisi remajanya mereka itu kan tantangannya cukup besar gitu. Tapi COVID ini juga ya memang itu tadi. Semoga lah kapan Januari sudah mulai. Semoga cepat ya, baik ya, berakhir ya. Kita berdoa bersama Kak. Semoga. Ya Kak, kurang lebih sedikit mungkin ceritakan profil Kakak lah kurang lebih. Jadi Kak profil pribadi ya, seperti apa, dari nama lengkap, umur berapa, hobinya Kakak apa gitu, kayak mau perkenalan ya kayak di kelas gitu. Kelas, datang masuk ke kelas satu persatu. Hai, nama lengkap saya Roswita Asti Kula, but most of my students call me Miss Asti karena masih Nona. Umur, ya ampun umur. So I'm 28 years old. Saya 28 tahun. I thought 25. Oh no, I'm 28. No. I'm 28. Dan saya lahir dan besarnya di sini, saya lahir di Sumba Barat, di WK Pubak, dan saya dibesarkan di Lamboya, di desa. Jadi hidup biasa orang desa lah ya itu. SD, SMP, juga di desa di sini. Sekarang cukup rame. Dulu masih parah, pasti jalan kaki jauh-jauh ke sekolah gitu. Terus SMA di WK Pubak, dan akhirnya kuliah di Malang.
ambil jurusan English Education, dan sekarang saya mengajar 2015 ngajar di SMA di sini, SMA Negeri 1 Lamboya sejak berdiri dan sampai sekarang masih mengajar juga, dan masih aktif sebagai volunteer di English Goes to Kampung. English Goes to Kampung, ya. Jadi setelah dari sekolah, dari pagi sampai siang di sekolah formal, dan sorenya biasanya ke English Goes to Kampung, ke kampung-kampung atau ke daerah pesisir. Iya. Masalah hobi, hobi ini kayak saya suka bernyanyi tapi suaranya jelek. Nanti kita I love dengerin bersama ya. Terus kayak Kak Ed juga sukanya jalan, tapi jalannya dari tadi jalan ke pesisir, jalan ke kampung-kampung. Iya. Gitu. Itu sih Kak. Ya, kita harus dengerin nanti ya suaranya Kak Asti kayak No, don't ask me to sing a song, no. Jadi kurang lebih kakak kapan menjalani profesi awal jadi guru? Ya, sejak saya jadi guru itu 2000, profesi guru itu 2015 ya. Mungkin profesi guru karena terjun ya, karena memang saya latar belakang juga kan English Education, saya ambil untuk mengajar. So saya mulainya 2012. Sastra Inggris ya Kak ya? Beda sastra Inggris sama pendidikan. Ini pendidikan bahasa Inggris. Saya memang guru memang Inggris. khusus untuk pendidikan bahasa Inggris. Terus jadi sejak 2015 yaitu sejak pulang kuliah 2015 balik, terus 2015-nya karena waktu di Malang memang saya mengajar juga kan, kuliah sambil ngajar gitu di sekolah, terus volunteer juga ke desa-desa anak-anak di sana di Malang. Terus akhirnya pulang lanjutin lagi di sini gitu. Jadi memang sejak awal udah cita-cita berprofesi jadi guru? No at all. Out of my mind to be a teacher. Oh, I see. Yeah, it's a calling for me I think. Karena sejak kapan Kak kira-kira terpanggil jadi apa? Terpanggil jadi guru belum sadar kalau saya akan terpanggil jadi guru. But terpanggil untuk melayani sih, mungkin melayani. I mean I just follow my heart ketika saya melihat situasi dan keadaan anak-anak di sekitar itu, ternyata yang mereka butuhkan itu education. Education is not about like how to read or bukan sekolah itu sih kayak untuk build up the confidence from the kids, itu yang paling penting menurutku. Kayak mereka harus kayak anak-anak di desa, misalnya kayak di Malang dulu, di Malang saya KKN, saya kena di desa di Ngadireso yang jauh. Dan saya berpikir waktu itu saya kan dari kampung juga, terus saya akhirnya KKN dapat di kampung. Nah kampung mereka kan lebih dekat sama ibu kota kan. Tapi ternyata ada juga yang masih susah akses pendidikannya anak-anak. Terus kebersihan anak-anak juga masih memprihatinkan. Gitu. Terus mereka ke sekolah juga no sandal. Gitu, kayak just like it's Sumba ya, kayak di Sumba. Akhirnya waktu itu kind of a calling. Jadi waktu itu akhirnya sore ada program juga sama anak-anak. Mulailah terjun buka untuk ngajar anak-anak, terus sama tim kita mulai mendekati ke kampung-kampung, lihat keadaannya orang-orang kampung di sana, orang desa di sana, terus anak-anak juga. Dari situ akhirnya kayak ada kayak ada setrum gitu sih, kayak dalam hati akhirnya tapi tidak bisa diungkapkan, but I give my little hand for you gitu, kayak di sini ada saya, ada Asti gitu, ada teman-teman. Nah akhirnya mulainya di situ, tapi namanya kan masih umur belasan tahun ya, waktu itu masih 18-19 gitu. Jadi masih belum tahu mau kemana kan, mimpinya waktu itu kan maunya mau keluar nih, mau S2 kan, masih berpikir bahwa saya tidak mau ke Sumba begini hidup gitu kan. Terus karena namanya dulu masih berpikir maunya yang pekerjaan yang bagus, yang enak, apalagi saya disuruh bahasa Inggris ini. Saya kan gigi kan dulu kan belajarnya maunya prestasi saja kan, ini kan masa anak muda kan masih maunya prestasi gitu. Tapi prestasi kalau you unuseful for other people sama aja ya gitu. Tapi bagus untuk pertumbuhan, untuk dirimu bagus gitu. Cuman waktu itu punya dampak tidak gitu, apakah cuman buat saya terus just for me gitu, atau ada impactnya tidak sama orang. So akhirnya waktu itu di Malang ya mulai di situ nih Kak, mulailah sudah hari-hari juga sambil kuliah, terus sambil nyelek untuk buka-buka les-les private gitu, terus biar dapat uang makan, kan jarang dikirim uang makan. Namanya anak kos-kosan. Terus ada yang kasih, tapi bukan dalam bentuk uang, lucunya nih Kak. Kita kayak maksudnya saya ngajar nih anak-anak di rumah gitu, terus
mama tuh kasihnya kayak bentuk tekanan itu, enakan anak kos. Ya mulainya dari situ, tapi setelah itu balik ke Sumba masih hal yang sama. Tapi sebenarnya memang deepest from my heart that I really want to be a useful person for other people. Karena ketika saya merasa ya, mungkin ketika saya realize ternyata saya sedang healing myself gitu. Saya sedang healing myself yang dulu waktu itu sempat protes my parents waktu ketika pernah kan sempat mau dipatahkan untuk tidak kuliah atau melanjutkan studi karena masalah. Ya kita so simple. I come from very simple family. Jadi kita cukup difficult to, jadi dua kakak saya juga tidak melanjutkan kuliah kayak gitu, dan waktu itu akhirnya culture. Nah it's not about it's culture also, it's about economy. This is a big problem as for my family at the time. Jadi akhirnya jadi menjadi alasan saya itu hanya bergerak, jangan ada lagi anak Sumba yang dipatahkan atau dihentikan mimpinya hanya karena masalah there is no money to get your higher education. Dan karena kamu punya prestasi, like even dulu saya tidak terlalu prestasi amat sih kayak gitu, tapi dibantu juga dari masa prestasi ada juga itu. Dan akhirnya ya itu tadi, makanya kembali saya bukan patahkan sebenarnya sih, mempendingkan mimpi saya untuk lanjutkan kuliah juga, atau mimpi-mimpi yang lain yang maunya kerja yang enak di perusahaan, aduh kerja di bank gitu kan, menghayalnya gitu. Tapi ternyata it's not make me happy, tidak membuat saya bahagia. Tapi ketika saya pulang terus terjun masuk ke daerah itu dan lihat, wow, I find the real purpose of my life apa gitu. Jadi pertama kali kakak itu mengajar itu di sekolah formal atau memang? No, actually no. Kalau masalah mengajar, tiba-tiba terjun di sekolah formal? Masalah mengajar itu waktu itu, kalau masalah mengajar ya, kalau masalah share itu sebenarnya saya mulainya dari lingkungan dulu. Dari kuliah dulu, terus pulang. Terus waktu itu saya masih sempat cari, masih sempat tes PNS gitu kan, terus tes karena kan masalah dulu kan memang family need gitu. Saya punya adik yang harus kuliah, dan saya berjanji saya akan kuliahin adik saya gitu kan. Dan karena saya tidak mau adik saya juga mengalami hal yang sama, saya tidak mau dia protes nanti kenapa saya dulu kuliah kayak gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya saya cari kerja kemana-mana, masukin lamaran lah ke sekolah atau apa untuk beberapa bulan nih, tahan dulu nih untuk adik berangkat gitu kan. Harus ada nih gitu. Akhirnya saya dapat di sekolah kembali di rumah saya sendiri juga di sekolah gitu kan, di daerah sini. Akhirnya saya diterima, waktu itu masih honor gajinya 500 atau 200 lah, awalnya belum ada gaji sama sekali gitu. Tapi bukan masalah itu juga sih sebenarnya, pengalaman experience saya mau explore lagi pengalaman Asti gitu, karena benar tidak, I just wanna make sure myself ini benar tidak menjadi pilihannya saya di usia muda gitu. Sedangkan ada pilihan-pilihan lain nih yang buka gitu. Mengerti nggak sih maksud saya kan? Ada kok tawaran lain yang lebih kalau menghasilkan gitu. Tapi ketika terjun dan ketemu anak-anak full of hope semuka, misalnya mereka kayak dan hanya karena because of your own obsession, itu kayak pasti how arrogant you are gitu kan, kayak maksudnya bilang sama diri, kamu kok arrogant sekali sih gara-gara obsesi pribadimu. Ada yang maksudnya yang mereka ini yang menaruh harapan gitu. Sekiranya mungkin saya tidak mampu untuk memenuhi semua harapan mereka, tapi dari sekian mereka tuh ternyata kita ada di satu dan sama-sama proses nih. Itu kan students untuk grow up kan gitu. Jadi ya disitulah akhir 2012 itu mulai terjun di dunia di pendidikan formal jadinya. Tapi satu sisi sudah memulai itu, di satu yang sama juga saya mulai ke daerah kampung, ke tetangga kampung saya, dekat rumah kan dekat kampung, di kampung juga kan. Jadi terus saya mulai di situ. Jadi tidak pas nih untuk di sekolah, lihat anak juga, lihat terus kayak misalnya kakak datang tamu, ternyata ada problem yang ada masalah di situ. Kemarin waktu pertama kali trip, waktu hari pertama saya sempat diajak ke salah satu di desa di Sumba Barat Daya di Kodi ya. Itu luar biasa keadaannya, bener-bener mungkin bagi saya ngerasa touch banget ya. Mereka nggak ada nggak pernah mandi, atau mungkin karena sampai nggak ada listrik. Kondisi waktu malam kita pulang dari trip itu juga gelap banget itu posisinya. Jadi saya cukup
sedih juga ya melihat keadaan kita di Iya. 2020 masih Ada loh. masih ada seperti Masih ini, banyak kayak begini Kak. Masih kondisinya. banyak, semakin kita ke dalam masih banyak Kak. Gimana menurut Kakak? Diam nggak? Maksudnya iya kan? You can't, maksudnya kita Iya, nggak bisa iya, nonton, nggak iya. bisa bilang aduh kasihan ya. Itu saya bukan ya, maksudnya begini, kita kadang kita cuman karena dosa sekali juga ya, maksudnya kayak tega ya kalau misalnya kita cuman bilang kasihan gitu kan, habis dikasihan gitu, padahal sebenarnya you can do something, I think. No meaning at all. Yeah. Iya. Yeah, even it's not about how much money you give to them, no. Cuman ya tadi kayak kemarin share hadir itu pasti mereka senang kan? Karena apa? Karena di masa kecil mereka itu, di usia kecil mereka tuh merasa dihormati hak anak-anak mereka gitu. Mereka berhak happy, berhak untuk di-treat better, ya kan? Terus berhak untuk yang tadi kakak bilang, misalnya kalau hidup bersih, mereka bukannya tidak tahu atau mereka bukannya ini, hanya belum dikasih tahu aja, belum dibilang kenapa, ayo gitu, harus let's do it gitu. Kadang sekarang ini memang bukan zamannya kita untuk mengajar terlalu banyak ya kak ya, mengajar zaman kayak kamu cuma jadi guru yang didengarkan saja. It's really different, that's why saya selalu bilang, interaksi, dan saya selalu bilang harus dua arah, bukannya satu arah. Iya, dan selalu beda. Bagaimana kalian menunjukkan dengan mengajarkan. Jadi kamu beda-beda harus jadi sebagai role model gitu. Jadi kalau misalnya misalnya teman ini, kalau kamunya nggak berpenampilan menarik, saya sama aja juga akan contoh. Betul. Be happy, tapi kamu juga bilang nggak happy ya, it's the same. Jadi kakak untuk saat ini memang fokus ke bahasa Inggris aja atau memang ada mata pelajaran lain? Kalau untuk mengajar saya di formal ya bahasa Inggris. Saya belajar untuk 7 kelas ya, paling 2 jam full. Terus kalau di luar masalah yang dihadapi itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan masalah bahasa kan kak. Tapi problem masalah attitude, mental karakter, masalah membaca, menulis. Jadi character building ya? Iya, karakter itu the most important one actually. Kalau bahasa Inggris kayak itu kayak like bridge, yang jembatan yang cuma menghantar beberapa masalah. Karena Inggris ini kan cuma kita menyambut global nih kak, gitu, supaya kita jangan terlalu bengong berlebihan lah jangan ya. katak dalam tempurung ya. Tapi bahasa Inggrisnya dikemas tetap di back to the local gitu. Maksudnya bahasa Inggrisnya kita cuma bahasa, tapi kita bahasa pengantarnya kita untuk lebih gimana mau mendeskripsikan tentang Sumba kalau bisa menghadap orang. Karena ini bahasa Indonesia salah juga satu Sumba adalah salah satu potensi wisata yang sangat luar biasa di masa depan. Iya, 2018 kan kita dapat the most beautiful island in the world dari salah satu majalah Jerman. Iya. Dan juga kita 2 kali dapat penghargaan hotel terbaik di dunia, itu yang dekat sini di belakang sini kita nih kak. Itu kan ada di sini, itu Hotel Nihi Sumba itu ya 2016-2017 gitu. Nah berarti di situ ada potensi besar nih buat orang lokal gitu. Tapi ada juga masalah ya tadi SDM-nya, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya mantap, ya kita tidak butuh juga orang-orang kita kerja di sini. Iya. Ini kan maksudnya bukan kita membedakan latar belakang yang untuk kerja di sini, tapi maksudnya tidak perlu juga ada korban human trafficking yang kakak bisa bilang mungkin, atau yang kesehatan. Karena tadi masalahnya di SDM, keterampilannya kurang, ya kan? Kalau keterampilannya kurang, tidak ada juga mungkin yang terlalu peduli touching mereka secara langsung seperti itu. Iya betul. Kayak misal kakak bilang kesehatan atau kurang gizi di sini yang kakak pernah ketemu, terus kayak masalah kebersihan dan segala macam. Ya karena tadi masalahnya adalah SDM-nya mereka yang belum tahu bagaimana pentingnya nih. Kenapa anak saya harus sehat, misalnya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu kok sepertinya tega meninggalkan bayi mereka untuk kerja di luar negeri atau sebagai TKW, tapi menjadi korban human trafficking juga. Jadi pulang juga akhirnya banyak yang untung hidup baik gitu, tapi akhirnya gangguan jiwa, gangguan mentalnya juga gitu. Bayinya masih gitu. Nah itu karena apa? Masalahnya karena mereka tidak punya kemampuan untuk menjawabkan itu kak, dan juga skillnya masih sangat kurang. Nah itulah rintihan itu yang saya bilang no more gitu. Even mungkin dalam 1 kali Asti tidak bisa merubah, atau tim-tim saya di Inggris Gosok Kampung atau kita belum, tapi dengan generasi berikutnya harus better lah. Iya, setuju. Jadi kemampuan rata-rata murid dari
kalau misalnya untuk, karena kan kita ngomongin Inggris ya kayak. Iya, iya, Jadi iya. maksudnya biasanya dari pertama kali sampai berapa lama kira-kira kakak bisa membuild up mereka gitu kurang lebih? Nah uniknya kalau mau ngomong bahasa Inggris ini, pertama saya mungkin jarang untuk kayak writing atau structure atau back harus sama grammar gitu, tapi langsung sama masalah nih. Contoh for example ya, di pesisir atau di kampung gitu kan, biasa kan ketemu tamu yang tamu datang kan, good morning, hi, how are you, what is your name? Nah itu sih sebenarnya yang langsung. Dan how to be confident, then smile, hi, welcome to, misalnya salah satunya welcome to Praijing Village atau welcome to Liling Village, welcome to Watu Karere Village kayak gitu. We have to teach them how to smile. Iya, how to smile dengan senyum. Thank you for coming. It's a kind of universal word. Iya, dan itu hospitality sebenarnya yang paling penting. Dan sebenarnya kayak begitu sih Kak, lebih kepada confidence-nya, terus anak-anak bagaimana mereka attitude-nya ramah gitu kan, supaya tamu juga enak kan. Nah, itu kalau senyum kan pasti segar kan, kalau lihat anak kerja kan kok gini sih, halo cuma diam gitu. Masih ada banyak kan makin kedes tuh. Saya pun orang Sumba asli, dia bilang halo sayang apa kabar. Saya bisa pakai 3 languages Kak kalau mengajar bahasa Inggris. Jadi kadang kan bahasa daerah tetap saya tetap harus wajib dong, tidak boleh lupa. Harus itu bahasa ibu harus. Dan saya juga berpikir bahwa nanti kalau punya anak, aduh gimana harus bisa bahasa ibu dong. Saya lancar bahasa daerah, saya punya dasar bahasa Loli, bahasa Lamboya saya kasih. Terus bahasa Indonesia pastinya, bahasa Inggris juga itu supaya mereka tahu artinya mereka So you deliver in local language? Of course, tetap. Jadi kan ada beberapa pertengahannya yang tidak bisa bahasa Indonesia pun anak-anak orang. Jadi kita tuh sebenarnya mengajar bahasa Indonesia juga Kak. Kita punya kelas literasi juga, penting ya literasi. Cuma literasi itu kan bukan masalah baca melulu kan, baca juga kalau anak nggak paham kenapa apa itu kan bukan untuk melancar membaca saja. Jadi kita punya kelas-kelas. Ada memang kelas untuk membaca, kelas menghitung yang memang anak usianya 3 tahun, 2 tahun, atau memang yang memang belum bisa membaca. Kita ada kelas juga itu. Dan mereka mulai aktif merespons, mulai ice breakingnya sudah selesai itu kira-kira berapa lama? Biasanya 2 kali 3 kali pertemuan udah bisa. Cepet ya? Cepet. Kayak kan pertama biasanya kita fokus kan, bisa contoh, hi, how are you, kan biasanya paling cepat kan, halo sayang apa kabar, gitu. Jadi kita tuh kayak, jadi mereka tuh kayak merasa di ini, oh gitu baik, gitu. Jadi I'm fine, thank you. Nah ajar itu dulu, ketemu lagi, hi. Jadi kalau ketemu jalan, hi miss, bye. Jadi tuh kayak nanti kalau ketemu kita begitu ya, kita pulang bye-bye. Tapi without teach them, jadi kamu harus gini, bukan kita cuman bilang hi, how are you, apa kabar. Jadi mereka tuh udah tahu, how are you to interact them, dan mereka sudah paham sendiri. Dan aku tuh ajaibnya, makanya saya bilang anak Sumba tuh nggak ada yang bodoh, tidak ada sama sekali. Mereka tuh sudah punya potensi alami yang memang kita butuh dibuka aja nih kangkungnya, yang beautiful people, so beautiful. Dan maka saya 100% I'm Sumbanese, dan saya menolak kalau misalnya anak tuh keterbelakangan atau pernah dikategorikan daerah Sumbain kan, daerah Sumba termasuk daerah yang paling terbelakang kan, tahun kemarin sama Jokowi tahun ini. Nah, iya memang kita harus mengakui itu, kita harus mengakui identitasnya kita juga kurang dan segala macam. Tapi it's not a big problem kalau kita mau memulai. Jadi sejak awal kakak dari awal proses mulai mengajar ini, jadi yang kakak rasakan sama ini perubahan yang ada perubahan signifikan sampai dengan di 2020 ini, kurang lebih apa ada yang memang sangat merasa progres gitu. Of course, kalau udah ada buat apa gitu. Dan ini malahan tagihan nih, mau berharap gerakan ini bisa sampai pada semua orang yang mau bergerak bersama. Pertama nih Kak, tadi masalah mental misalnya. It's not a big goals gitu. Anak saya sudah jadi ini, jadi no. Itu sebenarnya kamu layak dapat itu kalau kamu sebenarnya udah di jalan di proses belajar itu sama-sama. Yang pertama, masalah lingkungan dulu ya, sebelumnya 5 tahun yang lalu itu kalau di pesisir atau di pantai susah sekali untuk say thank you, untuk say welcome back. And then ketika menawarkan tawaran kayak misalnya es kelapa itu kalau nggak dibeli mereka mereka maki, mereka bilang marah mereka karena kamu tidak sudah ditanya ya, jadi mahal sekali gitu kan, misalnya 5.000 nih, mahal sekali, terus tidak dibeli ya, dia marah nih. Tapi sekarang nggak ada lagi yang kayak begitu ke anak-anak di pesisir. Thank you, enjoy your weekend in Sumba kayak gitu. Itu kan wah gitu. Terus mereka senyum, hi mister, how are you, where are you from. Mereka yang lebih berani untuk membuka conversation with the guest gitu, atau orang lain gitu.
lagi. Jadi mentalnya mereka sudah lebih bagus. Terus kayak di kampung juga mama-mama sudah bisa lebih menerima gitu, kalau ada yang orang baru yang datang, mereka lebih santai, selamat siang ibu, selamat siang mama, bagaimana gitu, selamat datang kembali. Mereka lebih antusias untuk menjelaskan tanpa harus mengharapkan imbalan. Kalau dulu kan asking about money. Yes. Uang isi bonbon itu kayak candy, permen kayak gitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh kan, dan sekarang sudah yang kami sentuh EGK, puji Tuhan tidak ada lagi yang begitu. Lihat Reijing, what do you think? Very Clean, nice. juga. Yeah. And one of the student missing you so much. Yeah, they are our students there. Yeah, but she said that you haven't come yet since the COVID, coronavirus. right? Yeah, Right. that's right. Karena memang di situ kan kita aksesnya agak ditutup juga, karena waktu itu kemarin yang positif itu dari daerah-daerah situ juga kan. Dan saya beberapa kan sering ketemu orang, takutlah di daerah WK Bubak untuk saya bawa anak-anak gitu, karena saya full kesini gitu. Jadi so it's okay gitu, mungkin next year lah. Nah, terus yang kedua nih Kak, masalah itu kita mana anak yang prestasi kemarin, salah satunya dari education ini juga ada yang jadi duta. Ya kita kan tidak pernah nih dari dulu sampai mama juga belum pernah istilahnya orang mau terjun ke dunia pageant kan gitu. Event mereka itu sangat malu, apalagi anak desa gitu. Kemarin ada yang jadi duta anti narkoba, ada yang jadi duta pariwisata kayak gitu dari anak-anak kita. Terus mereka juara debate, English debate, terus speech, terus mereka dan akhirnya mereka juga sekarang ada yang sudah bekerja, karena kita anak-anak remaja kan sudah ada yang sudah bekerja di hotel, terus mereka mendapatkan pekerjaan, mereka menjadi istilahnya mereka kerja di orang, misalnya di salah satu kafe atau di hotel, mereka bukan lagi yang biasa-biasa aja gitu. Jadi Tapi self-confidence mereka sudah meningkat, bagus, bahasa Inggris juga sudah bagus, dan itu even mungkin mereka kuliah, ada anak-anak yang lain kuliah sambil kerja loh Kak, dan itu adalah salah satu kemandirian berpikir dan mengolah potensi yang ada sebagai peluang dia untuk memaksimalkan potensinya dia dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu tadi sulitnya mungkin dia mendapat pendidikan, sulitnya dia kuliah. Nah sekarang dia tahu nih, saya harus kuliah dan saya harus kerja dong. Dan itu adalah salah satu, dan saya itu progres yang wow menurut kita sih Kak gitu. Dan juga yang dulunya Astinya sendiri bergerak, dan begitu kan sekarang bukan lagi it's not about Asti anymore, it's not about us, it's about English Goes to Kampung. Kita family itu banyak orang di dalam yang bergerak juga dengan sukarela. It's not easy Kak untuk mengundang saya, dan saya selalu sama relawan, tidak pernah saya ngajak mereka tuh kamu join di EZK gitu nah. Mereka tersentuh dengan sendiri, mereka juga merasakan panggilan yang sama. Even mungkin kalau dikatakan founder, karena memang saya lebih dulu aja memulai aksi itu gitu, karena lebih dulu untuk memulai ini gitu, dan akhirnya ada orang yang follow gitu. Jadi sebenarnya kegiatan English Goes to Kampung ini kurang lebih kegiatannya dalam sehari-hari seperti apa Kak? Mungkin bagaimana cara mengatur waktunya, atau mungkin itu per day, atau mungkin bagaimana kakak harus menentukan rute, atau mungkin bagaimana, atau mereka hanya memang berjalan-jalan sendiri tanpa koordinasi, atau harus koordinasi dengan kakak, atau mungkin dalam satu minggu harus diatur schedule seperti apa? Nah kalau awalnya dulu selama 3 tahun dari 2012-2017 itu saya independen memang sendiri, jadi saya bisa ngolah sendiri, istilahnya semaunya lah gitu. Jadi saya setiap hari itu bagi waktunya, ada yang dekat rumah, ada di kampung, ada di pesisir, selama 3 tahun tuh. Setiap hari Kak? Setiap hari saya pergi ya, karena dulu kan semangatnya kan masih umur 21 lah waktu itu kan. 21, sekarang 25 ya? Sekarang kan udah 25 itu kan, jadi sekarang sudah banyak relawan juga. Jadi waktu itu jadi benar-benar schedule-nya ya cuma sendiri kan, terus dibantu sama anak-anak SMA. Jadi anak SMA yang ngajar di sini, karena semakin hari anak-anak semakin banyak, 300-an itu kan. So akhirnya tidak bisa lah ngajar, ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa menulis. Anak-anak SMA kan juga butuh di build up nih confidence-nya mereka. Jadi bukan hanya Miss Asti loh yang bisa lakuin ini, kamu juga bisa, kamu bisa baca kan, bisa nulis kan. Ya udah share nih ke adik-adik, hanya kasih kesempatan mereka lah. Ya, makanya kita punya yang namanya student volunteer. Waktu itu saya dibantu oleh student volunteers, anak-anak itu. Jadi mereka dari remaja sudah punya ketakaan sosial juga. Nah, terus anak-anak kita punya children helping children. Karena saya dulu anak Temu Minggu, saya suka sekali lagu yang anak-anak misioner children helping children. Jadi saya nih deskripsikan ke aksi gitu. Gimana sih anak-anak juga membantu teman anak-anaknya gitu. Jadi ada level, kita punya level nih Kak, ada kelas rainbow. Jadi anak-anak yang memang belum bisa membaca, menulis gitu, ada anak-anak TK.
Terus ada kelas Sky, ada kelas Moon, ada Star. Star itu paling tinggi. Mereka punya kemampuan sudah mulai bisa lah berdialog yang lebih panjang, sudah bisa writing Inggrisnya udah mulai bagus kayak gitu-gitu. Nah, mereka lainnya mengajarkan ke adik-adiknya. Mereka saling ngajarin satu sama lain. Nah, sorry ada sedikit kesalahan teknis tadi, video kita agak sedikit terpotong, tapi selanjutnya kita lanjutkan lagi aja ya sedikit. yuk. Tinggal sedikit pertanyaan aja Kak Asti. sorry, jadi problem. You don't need to say sorry. Ya, oke. Ya, jadi tadi kurang lebih secara untuk mungkin suka duka kakak di lapangan seperti apa, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke. Sukanya pada saat bersama anak-anak. Jadi pada saat anak-anak, ketika salah satu contoh saja ya, sebenarnya setiap momen bersama anak-anak itu adalah suka buat saya, setiap momennya gitu. Tapi ada momen-momen tertentu kan yang kadang buat gemes gitu. Tapi ada satu momen yang buat saya, kenapa saya hanya bertahan sampai saat ini, yaitu bagian dari ini, ketika anak-anak itu selama 2 tahun dia tidak pernah senyum saya ikuti. Nah, pada satu hari ternyata dia bisa senyum and say hello miss, cuman itu saya kayaknya yang semua yang sudah pintar bisa berbicara bahasa itu udah biasa gitu. Tapi dia ini sesuatu yang luar biasa buat saya, kan saya butuh 2 tahun dia untuk buat dia senyum. Wow. Itu gitu. Itu sih maksudnya puncak bahagianya saya di situ itu. Smile is a simple word. Iya. Nah, dukanya kalau masalah di dalam proses ketika saya untuk sampai pada tujuan lokasi, karena kan tidak semua akses jalannya bagus Kak. Saya sering kecelakaan nih banyak. Itu kayak contoh, terus bisa ketemu ular di jalan misalnya dulu awal baru mulai gitu sama kakak saya gitu. Terus dulu terus sulit ketika saya harus beli roti pada adik dan saya harus minta sama kakak-kakak saya yang cowok yang sudah kerja, terus minta dibeliin roti untuk mau bagi ke anak-anak kayak gitu kan. Terus itu butuh keberanian, butuh waktu. Itu saya kayak maunya, tapi selalu bawanya nangis karena dulu kan masih mewe, masih aduh biasalah itu. Melo ya? Melo gitu kan. Anak-anak mau kasihin, mereka belum pernah makan ini kakak, itu kan minta dijaga. Terus yang baru-baru terjadi juga di puncak yang hanya saya kayak benar-benar tertusuk nih dukanya, 2 anak saya meninggal. Mereka tenggelam beberapa bulan yang lalu, anak di kampung Watu Karere, dan juga adik-adik saya juga. Dan kemarinnya, saya baru kemarin itu mengajar ya Pak ya. Terus saya kan sudah ada kelas lagi nih hari ini di tempat lain itu kan, di pesisir kan. Mereka bilang, anak-anak ini, mereka tuh 2 orang, terus anak-anaknya bilang begini, Miss, dan mereka pulang pada akhirnya nggak mau pulang mereka ke rumah. Miss Asti besok kita tunggu datang lagi ya gitu, maksudnya datang lagi ya, besok kita ada kelas itu maksudnya Kak Ed. Terus aduh sayang Miss besok tidak bisa karena Miss kan sudah kelas lagi, kita di hari berikutnya ya. Wah Miss tidak datang gitu. Akhirnya saya benar-benar tidak datang tuh karena ada kelas lagi yang harus handle. Dan ternyata apa yang terjadi Kak, mereka ikut orang tua dari belakang untuk jala ikan di Muara. Dan tanpa pengetahuan orang tua mereka lari dan mereka renang, setidaknya tenggelam. Dan itu dan itu yang membuat kayak ya, dan itu semuanya kan yang sedihnya saya adalah seandainya saya ke sana ya pesan anak nggak ke Muara gitu. Itu yang membuat lumayan lah 1 bulan itu sempet rutin doa ya Tuhan hilangkan rasa itu, kayak bukan merasa bersalah, cuman merasa aduh seandainya, kata seandainya andaikan aja saya datang yang mereka bilang besok datang, dan itu mereka 2 orang tuh yang ngotot saya harus datang gitu. Dan itu sih yang paling nusuk. Actually kelemahan dan kekuatan terbesar kita ada pada anak-anak. They are my healing. That if they got problem, I have problem too. You know. Ya itu sih. Ya Kak. Jadi kira-kira apa sih yang kira-kira dibutuhkan aja Kak? Jadi buat support teman-teman di English Goes to Kampung untuk lebih bisa lebih inilah mungkin sedikit membantu gitu mungkin ke depan. Yang paling urgent saat ini Kak, itu tadi ya, karena semakin berkembang nih English Goes to Kampung, kelas kita tuh hampir 30-an, tapi ada yang off, ada yang jalan, ada yang tidak, karena masalah SDM volunteer atau teachernya kita kurang gitu. Nah karena sekarang jadi kekurangan guru yang pastinya, dan kita sekarang sedang berusaha untuk mencari support
untuk menghasilkan yang bisa kita memberikan juga payment untuk guru-guru ini nanti yang akan kita rekrut gitu. Dan juga pasti kita rekrut sama mereka memang belum ada pekerjaan gitu. Maksudnya I mean saya kan ngajar juga di sekolah kan. Contohnya saya cari uang bensin dong Kak gitu kan. Saya pasti ngajar di sekolah dan untuk saya bisa lancar juga ke IGK-nya gitu. Nah, kayaknya ada beberapa tim saya sementara nanti kita pergi ke Gaur itu rata-rata mereka belum punya itu. Nah, kayak mereka itulah, tapi mereka punya komit, mereka punya vision yang besar, mereka punya ini, tapi kan mereka juga butuh untuk kebutuhan kehidupannya mereka sehari-hari. Nah, itu yang paling kita butuhkan, itu butuh support untuk teachernya itu untuk Adam supaya berjalan lancar ini gitu. Kalau masalah kebutuhan anak-anak, buku dan segala macam untuk saat ini puji Tuhan, kalau 3 tahun lalu mungkin masih sangat kurang ya. Saat ini itu akan menjadi kebutuhan tahunannya kita pastinya gitu. Pastinya kita selalu terima donasi-donasi buku, terus donasi-donasi kayak misalnya ada yang bentuk susi kayak kakak juga datang dengan perlengkapan nih Kak Edwin bawa lo 200 paket untuk kebutuhan perlengkapan mandinya anak-anak di tengah pandemi ini kayak itu. Nah maksudnya saya ya seperti itu tuh kebutuhannya di sini cukup komplit sebenarnya gitu yang dibutuhkan anak-anak ya. Karena semakin kita masuk ke dalam itu semakin unik nih problemnya. Unik. Iya betul. Ya, gitu. Ya, ini kan mungkin salah satu problem yang ada di Sumba ya. Mungkin kan juga saya yakin banyak sekali problem yang berada di luar sana ya gitu. Ya kita ngomongin Indonesia aja lah. Betul. Jadi memang banyak ininya juga ya. Jadi seperti problem ini salah satu yang memang kita mungkin ulas saat ini kebetulan kakak lagi. Dan Kak Ipin juga datang ke sini berada di Sumba, betul. Ya, saya sedikit menyaksikan sendiri memang keadaan kemarin pada saat first trip memang anak-anak itu memang sangat menyentuh sekali ya. Di Kodi. Sumba Barat salah satunya itu saya lihatnya kok miris ya kayak seperti itu kondisi mereka ya. Mungkin ya saya nggak ngerti bagaimana passion mereka apakah mereka mau belajar atau enggak, tapi kita melihat sendiri bahwa kehidupannya aja seperti itu gitu. Apakah mereka juga memang sempat memikirkan soal belajar lagi atau seperti apa kan gitu, sehingga nggak paham. Iya. Tapi sebenarnya anak-anak Sumba itu potensinya alami tuh Kak. Benar-benar mereka tuh anak-anak luar biasa sebenarnya. Hanya tadi butuh diajak aja. Mungkin kayak pas kita lihat tuh mereka kok happy ya dengan keberadaan mereka. Betul. Iya, saya juga mereka, happy. Yang saya meskipun itu nggak ada listrik. Hangat dan smile. Iya. I love it. Ya, mereka kita yang lihat kan kok begini anak, tapi Beautiful makanya saya people. bilang kalau misalnya bilang orang Sumba, anak Sumba itu miskin, bodoh atau apa, enggak sebenarnya. Yang the best itu adalah mereka anak-anak yang bersyukur sebenarnya. Cuma belum ada yang bisa menggali potensialnya mereka. Iya, that's right. Cuman anak-anak kita melihat mereka tuh bersyukur. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena saya orang Sumba juga. Itu happy dengan keberadaan kita gitu. Even mungkin kita punya potensi sebenarnya untuk lebih baik dari yang sekarang ini ada sebenarnya, hanya memang butuh teman, butuh sosok, butuh orang lain yang membantu kita, membantu mereka gitu. Ya. Oke. Mungkin ada last words dari Kak Asti buat teman-teman yang mungkin menyaksikan acara ini seperti apa, mungkin bisa dikasih. Oke, mungkin saat ini atau mungkin motivasi. Waduh, motivasi. Ya mungkin based on my own experience maybe Kak Ed ya. Saya bukan orang yang motivator atau bukan orang yang ini. Cuma saya mau bilang bahwa jadikan potensi setiap kamu nih yang ada potensinya masing-masing, ada bakat dan talenta itu melek terhadap keadaan lingkungan kita di sekelilingmu apapun itu masalahnya, dan berani ambil tindakan even kamu ada di suatu mungkin lingkaran sebuah problem yang mungkin kadang orang bilang nggak mungkin, masa itu kayak dulu sayanya gitu. Tetapi percaya bahwa hal kecil, entah dia kecil atau besar apapun, bagaimanapun cara kamu mulai, yang penting selagi itu positif, setia sama itu. Karena saya punya kata nih Kak, setia sama perkara-perkara kecil itu tadi ya. Dan saya paling suka tuh kata-kata. Konsisten sama itu. Pastikan tujuanmu ada. Karena kamu fokus sama tujuanmu, and focus on your focus ya. Fokus on your focus. Dan tapi pastikan tujuanmu itu juga bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi it's about
how to be impactful for other people Yeah. gitu. Itu karena tujuanmu akan ada plus-plus bagusnya. Yeah. Jadi kalau kamu diterpah sama cobaan di tengah jalan, kalau proses udah biasa aja, bukan masalah gitu. Yeah, Karena yeah. kamu tahu tujuanmu itu jelas mau kemana arahnya gitu. Dan so brave to take risk. Itu saya selalu bilang berani ambil resiko. Nah, kayak Kak Edwin berani ke Sumba, kemana-mana itu ketemu orang nggak takut. Nah, itu salah satu dan punya perspektif baru tentang hidup. Hanya Yeah. ketemu jadinya kan benar kan Kak? Ya kayak tadi ceritanya. Ayo jangan diam dong di kotak yang sama. Tapi memang saat ini kita kan lagi corona, itu tetap ya sedang di musim saat ini juga di pandemi ini ya mungkin daerah-daerah kota tetap menjalankan lah protokol kesehatan sesuai. Nah kalau kita di sini semua masih cukup aman, kita di alam terbuka yang bebas Betul, seperti ini. betul. Jadi mungkin bagi teman-teman juga ini saya baru melihat memang keindahan alam Sumba yang luar biasa pertama kalinya memang dan orang-orang yang sangat luar biasa yang saya temuin di sini. Saya ngelihat sekali selalu senyum walaupun dalam keadaan yang mungkin banyak kekurangan ya kayak. Jadi memang di sini saya ngelihat terutama juga anak-anak ya memang. Iya. Wow, it's amazing. Gak bisa berkata-kata juga seperti itu. Ya memang masih banyak kekurangan, tapi ya itu bukan salah satu kekurangan sebenarnya menurut saya. Tapi Itu salah satu ya potensi peluang sih sebenarnya untuk naik, untuk berubah yang kedepannya gitu. Karena kalau ada masalah juga hidup nih, aduh, Iya. gak seru kan? Ya. Dan mereka juga mungkin menganggap ini bukan masalah sebenarnya. Iya sebenarnya kitanya saja yang lihat Kita ya yang nggak Tega, sebagai masalah. karena kita tahu bahwa mereka tuh sebenarnya kamu bisa lebih baik gitu kan, Iya, betul iya, nggak Ed? iya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak waktunya Thank Kak you Asti. so much Kak Ed, thank you. Sorry kalau sudah mengganggu No, aktivitasnya. no, I'm so happy. Thank Oke, you. semoga kita bisa ketemu lagi dengan Semoga kesempatan ya. kita ketemu Oke. lagi dan terima kasih untuk videografernya ada Kak Erwan, Yang paling ganteng ya. paling ganteng. Kalau mau nge-trip langsung sama Pak Erlan ya. Iya ada Kak Erwan, apa IG-nya Kak Erwan? Herlan Nanti ada di sini nih. Erwan Abbas, oke ada di sini, ada di bawah. Oh ini dia, muncul di sini. Wih, saya dikelilingi oleh pejantan-pejantan tangguh. Kakak-kakak yang luar biasa. Oke, siap. Ya. Oke, kalau begitu, thank you Kak. Thank you so Terima kasih much. banyak Thank you. uploadnya. Ya. Dan kita lanjut ke Galuda. Oke, see you. Bye.